Pace bene, para culprit, saya sedang ada di antara pohon perdu ini. Ada buahnya. Orang-orang biasa menyebut ini katanya fruto del bosco, buah hutan. Saya sudah buat video kemarin juga tentang ini, yang lain tentang ini. Dan ini juga mau saya buat. Kita ambil beberapa. Kalau sudah merah dia lebih berair, lebih manis, dan lebih lembut. Ya, tapi kalau dia masih kuning-kuning begini, sudah ada manisnya, tapi lebih dominan asamnya. Nah ini mirip dengan di sini ada juga namanya albicocca. Jangan-jangan itu sama dengan apricot. Saya lihat ada video yang berbicara tentang jenis buah ini. Mirip juga dengan plum bentuknya. Kalau di sini saya lihat ada di video, bukan di sini, saya lihat di video harganya mahal juga di Indonesia. Ini malah terjatuh begitu saja. Kita makan. Ada bijinya, manis. Dulu di kampung ada namanya harimoting, lau-lau, buah tanaman liar juga, tapi cocok lah untuk makanan yang haus dan mau makan sesuatu tapi nggak ada duit. Itu anak-anak dulu, atau pulang berenang dari sungai makan itu. Ini belum begitu merah ya, tapi sudah lumayan manis. Ini merah. Baik, culprit, mengapa saya buat 2 kali video tentang ini? Saya masih mau bicara tentang Tritunggal ya. Tritunggal itu, kita ketika bicara tentang Tritunggal, sia-sia lah kalau hanya dalam ruang ilmu. Sia-sia. Karena tidak sampai pada substansi siapa yang mau kita kenal dengan istilah itu. Nah, untuk saya banyak perdebatan yang dinikmati orang di media sosial yang sebenarnya adalah kesia-siaan, begitu ya. Sia-sia karena hanya berhenti pada ruang ilmu yang mana ilmu itu selalu bisa diperbaharui, selalu bisa dicari lagi biar lebih bagus. Tapi ilmu bisa terus berkembang, tetapi yang mau diperkenalkannya itu dari dulu tetap sama. Katakanlah ilmu tentang fisika, menyangkut energi, itu semua ilmu bisa diperbarui karena makin dikenal. Tetapi energi dari dulu tetap sama. Tidak bisa diubah, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah. Itu prinsip mendasar dari energi. Nah, Tritunggal juga adalah sebuah konsep. Tidak sejak awal itu semakin sempurna dalam perjalanan waktu. Ada Origenes, ada Tertullianus, ada Irenaeus, macam-macam. Justinus Martyr. Tidak langsung ada paham seperti ini. Seperti misalnya Filioque bahwa bahwa putra itu adalah Allah sejak semula, ia dilahirkan bukan dijadikan. Itu tidak muncul sejak zaman para rasul. Tidak ada konsep itu. Tapi yang diperkenalkannya adalah Allah yang sudah dikenal ribuan tahun di masa kita ini ya. Yang ada dulu, kini, dan besok, di sini dan di mana-mana. Dia ada di mana saja, kapan saja. Artinya efeknya ada 2. Saya sudah katakan di video sebelumnya, sengaja 2 kali saya upload supaya orang yang tidak menonton video yang satu menonton video ini. Darinya kita tidak bisa bersembunyi. Oke?
Tidak ada ruang bagi kita, apakah di langit atau di darat, apakah di bukit atau di lembah, tidak bisa bersembunyi. Menyembunyikan yang kotor, yang jelek yang kita buat. Berbohong. Tidak ada orang misalnya sekarang di sini, saya akhirnya bisa berbohong. Tidak ada orang di sini, saya bisa sembarangan untuk melakukan kejahatan. Tidak juga. Tidak ada ruang bersembunyi. Dan di lain hal, karena dia melihatku kapan saja dan di mana saja, saya yakin dia selalu menyertaiku, menyertai kita. Nah, keyakinan ini kadang bergeser karena pengetahuan yang terbatas dan pemahaman yang kurang terang. Kadang kita tahu tapi tidak paham. Nah, keterbatasan kita lah yang membuat kita tidak sanggup mengenal Dia yang tak terbatas. Nah, kita pakai konsep Trinitas untuk menggambarkan Allah yang paling sempurna yang bisa kita jangkau, kita rumuskan. Nah, semoga dengan pemahaman itu sedikit banyak kita tertolong untuk semakin mengenal Allah. Dan demikianlah sempurnanya Allah sampai dia bisa dikenal dengan banyak cara, dengan ilmu pengetahuan. Dan tidak boleh dikatakan kalau orang tidak paham teologi Trinitas berarti tidak mengenal Allah. Tidak bisa dikatakan begitu, karena setiap orang punya pengalaman. Sama seperti ketika kita bicara soal tumbuh mengalami di daun ada lentisel atau apalah namanya. Di sana terjadi fotosintesis yang mengubah dengan adanya cahaya dan air yang mengandung oksigen, sehingga makanan bisa tercipta lalu dialirkan menjadi buah dan seterusnya. Ibu-ibu di kampung tidak tahu itu. Tidak semua tahu itu. Tapi mereka menyiram bunganya tiap hari dan berbunga. Menyiram sayurnya tiap hari dan berhasil. Tidak semua orang paham langsung dengan teori-teori yang hebat-hebat. Tapi juga bisa merasakan, mengalami itu. Nah, ini justru yang paling utama. Apalah artinya teori-teori kita tentang lentisel, fotosintesis, tapi ada tanaman kita mati kekeringan, tidak disiram. Masalah juga. Berarti tidak cukup hanya ilmu dan tidak cukup berhenti di ilmu. Dan ini yang sering terjadi, bahwa orang membuat di media-media yang penuh dengan perdebatan yang disenangi itu tentang Trinitas kah, Unitarian kah, Unisitas kah, atau apa namanya. Tapi berhenti di sana. Semoga kita terus berjuang. Bukan hal gampang untuk tetap beriman. Tidak gampang. Tapi bukan bermaksud untuk pesimis dan mematikan semangat. Semoga kita terus mau mencari. Semoga pace bene, selamat hari raya Tritunggal Maha Kudus.